Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari dipimpin berdoa dulu. Siap, gerak. Perapian mulai. Perapian selesai. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Bergerak, gerak. Sebelum belajar, mari kita memberi salam kepada Bu Guru. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Kalau begitu, Bu Guru absen dulu ya. Adelia Novita, Masuk. Alvin Putra Anggara, Arsya Febianta, Felix Leviano, Evanda Nur Azizah, Novan Bagasa Putra, Rachel Yoga, Samuel Riki, Demoses Javelino. Hadir semua ya hari ini? Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang membaca. Ada yang belum bisa membaca anak-anak? Sudah bisa membaca semua ya? Pinter-pinter kok. Iya, kita hari ini mau belajar membaca nyaring. Apa sih itu membaca nyaring? Ada yang tahu? Siapa? Ada yang berani menjawab? Ya, Bu Guru jelaskan. Membaca nyaring itu adalah suatu aktivitas pembiasaan membaca. Membaca bisa membaca apa saja? Membaca dongeng, membaca cerita, membaca novel, membaca buku, membaca apapun. Sehingga kita bisa terbiasa mendengar, kemudian mau membaca, sehingga akhirnya kita bisa membaca dengan lancar. Ya, betul. Nah, hari ini Bu Guru akan membagikan LKS. Nah, Bu Guru akan membagikan LKS yang di dalamnya terdapat sebuah cerita. Nanti kita akan membacanya bersama-sama. Bagian ke belakang. Nah, sudah mendapat semuanya? Nah, di situ sudah kalian lihat ada gambar apa di situ anak-anak? Kura-kura dan kelinci. Di situ ada sebuah cerita berjudulkan Ya, betul, kisah antara kelinci dan kura-kura. Ada yang mau membacakan pada paragraf pertama? Ya, silakan. Ya, cukup. Terima kasih. Selanjutnya, paragraf selanjutnya, ada yang mau membaca? Ya, Mas Moses, silakan. Jalan di sisi lain kura-kura terus lain, sedangkan kelinci pulang dengan tertunduk malu. Apa sih yang kita dapat dari cerita yang telah kita baca? Apa Mas Moses? Iya, betul. Terus habis itu ada tanggapan apa lagi tentang cerita kisah antara kelinci dan kura-kura? Apa yang bisa kita ketahui dalam cerita tersebut? Iya, kita tidak boleh sombong. Terus apa lagi? Kita harus menghargai orang lain. Iya, betul. Terus apa lagi?
Menghormati orang lain. Nah, jadi masalah yang ada di dalam bacaan itu ada apa sih? Masalahnya adalah seekor kelinci yang sombong dan lalai. Nah, kebiasaan buruk kelinci itu tidak baik. Kebiasaan itu dapat merugikan siapa? Kelinci sendiri karena dia sangat sombong. Kemudian kira-kira bagaimana sih saran untuk kelinci yang sombong? Ini harus memperbaiki sikapnya yang sombong. Dia harus belajar menghargai orang lain. Iya, betul. Kelinci harus memperbaiki sikapnya yang sombong. Kemudian dia harus belajar menghargai orang lain. Nah, kemudian selanjutnya di balik LKS itu ada soal pilihan ganda. Nah, itu kalian kerjakan nomor 1 sampai 10 secara berkelompok. Nah, kita bentuk menjadi 4 kelompok. Oke? Dikerjakan di bukunya masing-masing. Ayo silakan dibentuk menjadi 4 kelompok beranggotakan 4 orang. Ayo mulai. Halo anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah ya? Oke, hadap ke depan semuanya, kita bahas soalnya satu persatu. Yang mau membaca soal nomor 1? Ya, boleh. Contoh teks yang dapat dibawakan dengan membaca nyaring adalah, jawabannya apa? Dongeng, betul. Berarti yang D. Ya, yang nomor 2 Mas Moses, ayo. Kecuali? Iya. Berikut adalah cara membaca nyaring kecuali pelafalan ngawur. Jadi pelafalan ngawur itu tidak termasuk dalam ciri-ciri membaca nyaring. Kemudian nomor 3, ya. Tujuan dari membaca nyaring adalah menyampaikan isi bacaan kepada orang lain dengan jelas. Iya, betul. Tujuan dari membaca nyaring adalah menyampaikan isi bacaan kepada orang lain dengan jelas. Jawaban yang paling sesuai yang A. Kemudian nomor 4. Yang perlu diperhatikan dalam membaca nyaring adalah Hal yang perlu diperhatikan dalam membaca nyaring adalah, iya, betul, lafal dan intonasi. Jawabannya yang B, karena dalam membaca nyaring yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah pengucapan lafal dan juga intonasi yang tepat. Kemudian selanjutnya yang nomor 5. Ya, boleh. Tinggi rendahnya nada dalam membaca nyaring adalah lafal. Lafal adalah pengucapan huruf yang jelas. Ya, betul. Berarti jawabannya yang A. Kemudian nomor 6. Ayo, siapa yang mau baca nomor 6? Ya, boleh. Pengucapan huruf dengan jelas disebut lafal. Kemudian nomor 7.
Yang mau membaca nomor 7? Ayo. Intonasi adalah titik ada dalam sebuah kalimat. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat berubah adalah tinggi rendah. Iya, betul. Jawabannya yang A. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada dalam sebuah kalimat. Kita belajar apa ini tadi? Membaca. Berarti tinggi rendahnya dalam sebuah kalimat. Kalau kita belajar menyanyi baru tinggi rendahnya dalam menyanyi dalam lagu ya. Selanjutnya nomor 8. Siapa yang mau membaca nomor 8? Boleh. Mereka ucapan dan intonasi yang jelas adalah membaca Membacanya nyaring. Kegiatan membaca, pembiasaan membaca seperti yang awal tadi Bu Guru jelaskan, kegiatan membaca dan memahami isi bacaan yang rumit dengan ucapan dan intonasi yang jelas adalah membaca nyaring. Berarti jawabannya yang C. Kemudian nomor 9. Ayo, siapa lagi yang mau membaca? Betul, nyaring. Suara yang dibutuhkan dalam membaca nyaring adalah nyaring. Dari awal kan sudah dijelaskan membacanya nyaring. Kemudian nomor 10. Ya, ayo Mas. Apa? Tarikan jeda itu apa sih? Berarti ketika membaca kita bisa berhenti sebentar, kemudian melanjutkan membaca. Jadi di setiap bacaan ada tanda titik dan koma. Kalau tanda koma memiliki arti jeda sejenak atau berhenti sebentar. Tapi kalau tanda titik memiliki arti kita harus berhenti. Berarti nomor 10 jawabannya yang B, koma. Kemudian soal esai nomor 1. Ada yang mau menjawab? Ya, boleh. Apa masalah yang terdapat pada bacaan yang telah kita baca tadi? Kisah antara kelinci dan kura-kura. Iya, seekor kelinci yang sombong dan lalai. Dari bacaan kisah antara kelinci dan kura-kura, kita tidak boleh bersikap sombong kepada orang lain. Nah, kemudian setelah kita mengerjakan soal tadi, ada yang benar semua? Salah satu? Salah satu angkat tangan. Siapa yang salah satu? Salah 2? Salah 3? Ada yang salah semua kah? Tidak ada. Nah, pinter-pinter berarti ya. Kita sudah belajar tentang membaca nyaring. Kita belajar tentang memahami teks isi bacaan yang rumit. Kita juga sudah bisa memberikan saran, kritik dan saran terhadap sebuah cerita. Nah, kemudian kira-kira kita perhatikan sekeliling kita, teman kita di samping. Tingkah lakunya bagaimana sih? Mas Moses tingkahnya kayak apa, Mbak? Diam. Pinter enggak? Pinter. Kemudian siapa lagi? Yang sebelahnya. Nah, Mas itu. Kira-kira kalau di dalam kelas itu boleh nggak sih pakai topi? Tidak. Iya, tidak kepanasan. Nah,
Sebaiknya kita memberi saran bagaimana? Kalau di dalam kelas sebaiknya tidak memakai topi. Ya, pinter. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang memberi saran dan kritikan terhadap teks dan juga tingkah laku seseorang. Kira-kira ada kesulitan nggak dalam memahami teks isi bacaan? Tidak, pinter-pinter. Nah, kemudian tugasnya di rumah, kalian mencari sebuah cerita, kemudian dibaca, kemudian kalian menulis di buku kalian masing-masing kritik dan saran apa yang kita dapat dari bacaan teks yang telah kalian cari itu. Tugasnya di rumah itu ya. Ya. Nah, sekian tadi pelajaran dari kita. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada boleh dikemasi. Kalau sudah, bisa dipimpin berdoa ketua kelasnya. Siap, gerak. Kerapian mulai. Kerapian selesai. Sebelum mulai, mari kita berdoa seperti biasa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pulang, mari kita memberi salam kepada Bu Guru. Selamat siang anak-anak. Sampai jumpa besok kembali. Sampaikan salam Bu Guru kepada ayah bunda di rumah. Terima kasih. Boleh pulang.